Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan membahas alasan menggunakan komputer. Alasan penting harus menguasai teknologi. Yang pertama, mempercepat arus informasi. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, informasi itu adalah sesuatu hal yang sangat penting di saat ini, di mana kita dapat memperoleh informasi dengan cepat dan kita juga bisa memfilter mana informasi yang kita peroleh itu benar ataupun tidak benar. Nah, alasan yang kedua, mengapa perlu menguasai teknologi, yaitu adalah untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi. Nah, saat ini sangat mudah sekali kita untuk mendapatkan sebuah informasi. Bisa informasi tersebut didapatkan dari media sosial, dari rekan kerja, dari teman kuliah, dan lain sebagainya. Nah, untuk mendapatkan informasi yang cepat, yang pastinya smartphone yang kita miliki saat ini harus terhubung ke internet. Nah, jika smartphone yang kita miliki tidak terhubung dengan internet, itu sangat sulit sekali kita untuk mendapatkan sebuah informasi yang lebih luas. Seperti itu. Nah, alasan yang ketiga, membuka wawasan dan teman baru yang lebih luas. Nah, dengan adanya teknologi informasi, kita dapat belajar banyak hal di situ. Mulai dari pengetahuan umum, pengetahuan mengenai teknologi, pengetahuan mengenai olahraga, dan lain sebagainya. Dan kita juga dapat memperoleh teman yang lebih luas. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita bisa aktif di media sosial. Nah, media sosial yang saat ini tersedia, itu banyak sekali yang media sosial itu yang sifatnya gratis atau free. Cukup kita memiliki account email, kemudian kita daftarkan, kemudian kita bisa memperoleh banyak teman melalui media sosial tersebut. Nah, yang keempat, manfaat menguasai teknologi yaitu memudahkan dalam konsultasi kesehatan. Nah, kenapa dengan mudah? Yang dahulu sebelumnya kita konsultasi kesehatan harus ke klinik, harus ke dokter, kita harus ketemu dokter, harus mendaftar di perawat dan lain sebagainya. Tetapi pada saat ini dengan kemudahan teknologi, kita bisa konsultasi kesehatan secara online atau virtual. Nah, caranya bagaimana? Ya, tinggal kita mengikuti sebuah laman tertentu di mana di situ menginformasikan mengenai kesehatan. Contoh, kita ingin mengetahui yang kita alami saat ini, contoh misalkan saya batuk pilek, kemudian flu dan sebagainya. Nah, itu kira-kira kita sedang menderita penyakit apa, lalu obatnya apa. Nah, itu bisa kita lakukan dengan dukungan teknologi yang kita miliki. Nah, yang kelima yaitu memberikan pilihan produk yang lebih luas. Nah, ini kaitannya adalah dengan bagaimana kita memanfaatkan yang namanya marketplace yang ada saat ini. Oke, marketplace yang ada saat ini bermacam-macam, bisa kita ketemui, dan di marketplace tersebut kita juga bisa mencari barang yang kita cari, kemudian harga yang paling termurah, harga yang paling termahal, diskon terendah, dan diskon tertinggi. Nah, selanjutnya yaitu mengembangkan kompetensi dan produktivitas diri. Oke, mengembangkan kompetensi. Nah, mengembangkan kompetensi itu bagaimana caranya? Ya, caranya kita bisa melakukan yang namanya ujian secara online. Nah, ujian secara online itu kaitannya dengan ya kita coba mengetes kemampuan kita secara online dengan mengikuti apa? Ya, dengan mengikuti ujian yang dilakukan secara online. Ya, mungkin kita bisa ikut yang sifatnya gratis ataupun berbayar dan lain sebagainya. Seperti itu.
kita bisa mengembangkan kompetensi dan produktivitas diri. Nah, selanjutnya, mendorong untuk lebih inisiatif, inovatif, dan kreatif. Nah, sebagai contoh, suatu hal yang gampang, misalkan kita memiliki keahlian dalam membuat sebuah program. Nah, kita bisa lebih memperdalam mengenai wawasan kita mengenai program tersebut, ya dengan memanfaatkan teknologi, di mana kita dengan memanfaatkan teknologi tersebut kita akan lebih banyak sekali ide-ide yang muncul. Misalkan saya pengen membuat sebuah sistem informasi pendaftaran, oke. Saya kemudian akan mencari kira-kira di bagian pendaftaran itu fitur apa saja yang tersedia, kemudian desainnya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian yang kedelapan, nah menjadi pemain di dalamnya bukan penonton. Nah, selama ini mungkin kita lebih cenderung dalam hal kita sebagai penonton. Nah, yang dimaksud sebagai pemain, ya oke, kita bisa memanfaatkan teknologi itu kita mempromosikan atau mengenalkan diri kita ke orang lain yang lebih luas lagi bahwasanya kita memiliki kemampuan A, B, C, D, E, dan seterusnya. Nah, kemudian kita butuh media. Medianya apa? Ya, medianya untuk mempromosikan bahwasanya kita memiliki keahlian atau kemampuan tertentu. Contoh, misalkan saya ahlinya memasak, saya bisa memasak nasi goreng dengan cita rasa yang istimewa. Nah, kemudian kita coba pasarkan. Bagaimana cara memasarkannya? Nah, kita bisa menggunakan yang salah satunya adalah media sosial yang kita miliki. Nah, selanjutnya, alasan penting mengapa harus menguasai teknologi, yaitu hidup lebih efektif dan efisien. Nah, efektif dan efisien, contoh yang sangat bisa kita ketahui manfaatnya, contoh, ini adalah efisien dalam sisi waktu. Mungkin pada saat ini saya ingin mencari sebuah mencari sebuah kacamata. Nah, kacamata saya ingin mencari sebuah optik, misalkan saya berada di lokasi A gitu atau di Solo. Saya ingin mencari optik yang terdekat dari tempat saya saat ini. Nah, caranya bagaimana? Ya, saya tinggal mencari saja di internet, saya search, saya tentukan lokasi saya saat ini, kemudian saya pilih jarak. Nah, jarak yang terdekat dari saya berada saat ini itu di mana? Nah, itu adalah optik yang akan saya tuju. Salah satu contohnya adalah seperti itu. Nah, demikian kaitannya dengan hal-hal mengapa kita harus menguasai yang namanya teknologi itu. Nah, manfaatnya yang pastinya bisa kita rasakan. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.